Bermodus menawarkan jasa travel dengan mengantarkan dari Jakarta menuju Brebes, 3 orang merampok seorang pemudik yang hendak kembali ke Jakarta. Selain menggasak barang berharga milik korban, pelaku juga mengikat kaki, tangan, serta menutup mata korban dengan lakban, lalu dibuang di tengah jalan. Saya diikat di matanya udah begini kan, Pak. Inilah rekaman video saat warga menolong Rianto, warga Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang menjadi korban perampokan pada Rabu malam 11 Mei lalu. Korban saat itu terikat pada bagian kaki, tangan, serta ditutup matanya dengan menggunakan lakban. Rianto mengaku dibuang pelaku perampokan di tengah jalan wilayah Walet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, setelah barang berharga milik korban digasak para pelaku. Tugas Satreskrim Polresta Cirebon telah berhasil menangkap 3 pelaku perampokan tersebut. Dari keterangan polisi saat gelar perkara Senin sore, aksi perampokan ini memanfaatkan kebingungan korban yang kesulitan mencari bus dari Brebes ke arah Jakarta usai mudik Lebaran lalu. Kemudian seorang pelaku menawarkan jasa travel atau mengantar korban dengan sebuah minibus. Di dalam minibus tersebut terdapat 2 pelaku lainnya yang berpura-pura menjadi penumpang. Di tengah perjalanan korban kemudian diancam dengan menggunakan senjata tajam untuk menyerahkan barang berharga seperti handphone, uang, serta ATM korban. Kemudian korban diikat di kaki, tangan, dan pada bagian mata ditutup dengan lakban. Korban dalam posisi diancam menggunakan senjata tajam sehingga korban merasa ketakutan, dan kemudian korban diikat baik diikat kaki maupun tidak tangannya, dan terakhir korban ditutup matanya dengan menggunakan lakban. Untuk ketiga tersangka ditangkap di wilayah Kabupaten Banyumas. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa tali, lakban hingga mobil yang digunakan perampok dalam menjalankan aksinya. Ketiga pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolresta Cirebon untuk proses hukum lebih lanjut. Jerry Komara, Cirebon, Jawa Barat. Polisi menetapkan 3 tersangka penganiayaan hingga tewas terhadap seorang bocah 5 tahun di kota Gorontalo. Tersangka tidak lain adalah ayah kandung, ibu tiri, dan juga nenek tiri korban. Dari Karawang, Jawa Barat, sempat dikira tewas bunuh diri, seorang remaja ternyata tewas dibunuh oleh kakak iparnya sendiri. Kematian seorang bocah perempuan bernama Ica berusia 5 tahun di sebuah kos di kota Gorontalo pada 18 Mei lalu akhirnya terungkap. Senin siang, polisi menetapkan 3 tersangka yakni ayah kandung, ibu tiri, dan nenek tiri korban. Penganiayaan terjadi saat korban tinggal bersama ketiga tersangka karena ingin disekolahkan di kota Gorontalo. Namun selama tinggal dengan mereka, korban dianiaya karena tidak mau makan dan sering menangis. Bahkan nenek tiri korban pernah menyulutkan rokok di tubuh korban. Puncaknya pada 18 Mei lalu, korban meninggal dunia dengan kondisi tubuh korban mengalami memar. Meninggalnya korban ini diakibatkan oleh adanya darah yang menggumpal di bagian kepala atas. Jadi ini memang sinkron dengan keterangan dari tersangka dalam pemeriksaan, dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti otopsi. Selain menangkap ketiga tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa besi pembersih kamar mandi, besi sapu yang sudah patah, serta pakaian korban yang masih ada bercak darah. Teka-teki kasus kematian remaja berusia 14 tahun akhirnya terkuak. Remaja itu tewas dibunuh kakak iparnya setelah sebelumnya sempat dinyatakan meninggal akibat bunuh diri. Korban ditemukan warga di bawah jembatan tol Jakarta Cikampek di Dusun Pejaten, Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Dari pengakuan pelaku kepada polisi Senin siang, pelaku tega menghabisi nyawa korban lantaran kesal dengan tingkah korban yang sering lupa waktu ketika bermain dengan teman-temannya. Korban juga malas jika diminta tolong untuk menjaga warung dan kios bensin eceran milik pelaku. Pelaku menemukan korban di bawah jembatan. Di situ terjadi cekcok antara pelaku dengan korban. Ketika korban pingsan, pelaku bingung harus diapakan ini, sehingga pelaku mensiasati seolah-olah korban ini meninggal dunia gantung diri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku terancam hukuman minimal 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.